Bapa, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu bersyukur karena kami dapat kesempatan bahwa kita dapat beribadah karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu. Kita dikasih sehat, kita dikasih kebahagiaan dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena pagi hari ini Engkau telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, sekali lagi buka hati kami, biarkan pikiran kami berubah dan perkataan kami berubah dan kami melakukan segala apa yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau pakai hamba-Mu, beri hamba-Mu hikmat, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran tentang Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya Roh Kudus berkuasa di dalam kebaktian pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sehat ya, kita luar biasa. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa. Pagi ini adalah hari kematian Yesus, yaitu namanya Jumat Agung. Kita sangat-sangat bersyukur, kita sangat berbahagia, kita berharga di mata Tuhan. Karena kenapa? Dia rela mati. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus telah menebus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Yesus adalah peristiwa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat heroik. Ada seorang anak Allah mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Siapa kita sehingga dia rela menebus dosa kita? Bapak Ibu, sekali lagi kami bersyukur karena Dia Allah yang rela menebus dosa kita. Apa yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita pagi hari ini? Dan pagi hari ini ada pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 13 sampai 44, sangat panjang sekali. Tapi inilah peristiwa kronologi kejadian Yesus disalib dan Yesus mati di kayu salib. Lukas 23 ayat 13. Kita bergantian ya Bapak Ibu ya. Alangkah eloknya kalau kita berdiri ya, menghormati firman Tuhan ya. Silakan Bapak Ibu, saya bacakan yang 13. Ini kronologi Bapak Ibu ya. Coba gini, kita bertahun-tahun kita memperingati hari kematian, yaitu namanya pas Jumat Agung. Tapi kita tidak merasakan implikasi di dalam setelah kita memperingati apa kira-kira. Ayo kita baca dengan yang begitu menyentuh. Wah, anak manusia menebus dosa kita, berapa harga yang harus dibayar, darahnya lunas di kayu salib. Saya baca 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. 14. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. 16, 17. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia.
24. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. 26. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Sebab lihatlah akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lukas 30. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terakhir, sudah seluruh dan itu sampai jam 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan sampai siang dan malam. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada perkara yang sedahsyat anak manusia mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia kita semuanya. Pada peristiwa ini kita alami tiap tahun Bapak Ibu. Apa sih kira-kira kita setelah mendengar, setelah kita merasakan banyak seluruh dunia, sejak pagi udah ramai gereja-gereja, berdatangan luar biasa orang. Apakah menyadari bahwa kematian itu untuk menebus dosa kita?
Peristiwa ini dahsyat Bapak. Siapa yang rela mati di kayu salib? Dihujat, dianiaya, diludahi, dicambuk Bapak Ibu. Bayangin, sampai tubuhnya tidak terbentuk. Hanya untuk mati untuk manusia. Apa kita merasakan penebusan Dia yang luar biasa? Dari kronologi yang pertama saya katakan, dari Pilatus dan Herodes, dia dikatakan Yesus tidak bersalah. Untuk kriteria menghukum orang, untuk menghukum orang mati. Tapi imam-imam tetap, rakyat pun tetap salibkan dia, salibkan dia. Padahal kriteria yang harus dihukum mati itu tidak seperti yang dialami oleh Yesus. Ada dua penjahat yang pemberontak, membunuh, itu layak dihukum mati. Tetapi mereka, para imam, minta mereka yang dilepaskan dan Yesus yang disalibkan. Bapak Ibu, ini peristiwa bukan semudah, tapi dia rela mati untuk menebus namanya hukum Taurat, digenapi di kayu salib. Salib adalah suatu tanda bahwa kita orang percaya, kita betul-betul diselamatkan oleh Yesus. Kita mempunyai tuntunan, yaitu Kristus. Bukan kita Bapak Ibu, tapi Dia yang rela mati menebus dosa kita. Bukan suatu hal yang seperti aku mau berbuat baik, aku mau melakukan. Tapi Dia yang memilih kita, Dia yang mau mengampuni kita. Bapak Ibu, hari-hari ini memang gak mudah. Kita mengikut Yesus disepadankan dengan namanya daging. Kita ikut Yesus dipadankan dengan namanya kesehatan. Gak salah Bapak Ibu. Segala hal di dalam kehidupan ini, aku ikut Yesus supaya aku bisa hidup makmur, aku bisa bahagia, aku bisa mendapatkan kesehatan yang baik dan sempurna. Tapi Tuhan datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, maka hiduplah benar. Hidup benar adalah kita sangkal diri pikul salib. Gak mudah, tapi itu yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus hidup sangkal diri pikul salib di dalam dunia yang penuh luar biasa ini. Bapak Ibu, kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak anak-anak Tuhan yang sekarang menjual imannya. Dia menjual Yesus 2 kali di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan mereka mendapatkan pengajaran di dalam kehidupan ini bahwa Yesus sanggup menuruti segala keinginannya. Inilah keadaan, kenyataan zaman Bapak Ibu. Banyak orang menjadi kehidupan yang namanya sekuler. Dia percaya Tuhan tapi tidak mau ke gereja. Banyak di luar. Banyak gereja-gereja ditutup. Banyak gereja-gereja itu yang datang cuman sedikit. Karena apa? Mereka mengharapkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan yang Yesus katakan seperti penebusan ini Bapak Ibu. Inilah realita dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mohon belas kasihan Bapak Ibu, percayalah bahwa Yesus hari ini mengampuni dosamu agar engkau hidup benar di dalam Dia. Bapak Ibu, sekali lagi, hiduplah benar di dalam Dia. Apa yang harus kita lakukan, implikasi di dalam kehidupan ini Bapak Ibu? Waktu saya menyampaikan firman dulu, saya akan berdoa, Tuhan, kenapa banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya, banyak yang jatuh? Kenapa Bapak Ibu? Mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka berdoa, mereka bersekutu, benar. Tapi kenapa mereka jatuh di dalam dosa? Karena dia tidak bisa menahan sebuah keinginannya di dalam kehidupan
dia tidak hidup benar di dalam Tuhan, sia-sialah pengorbanan pada hari ini. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa, tapi kita menyalibkan dia di dalam kehidupan sekarang. Sebab apa? Kita baca di Yohanes 6, di 2 Yohanes 1 dulu, 2 Yohanes 1 ayat 8-9, 2 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Berikut hari ini, hiduplah benar, sangkalah diri, dan pikulah salib. Ini untuk menggenapi yang yaitu penyaliban Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Kita lanjutin di Yohanes 6 ayat 5-6. Oh, ayat ini luar biasa. Inilah jawaban yang saya dapatkan. Yohanes 6 ayat 5-6. Waktu saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Yesus seperti itu, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu melakukan seperti di Yohanes 6? Makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Yesus berkata gitu, dan Yesus tinggal di dalam kita. Saya percaya kalau orang-orang Kristen seperti ayat dikatakan 5-6, tidak akan terjadi di akhir-akhir seperti ini. Banyak berguguran anak-anak Tuhan yang betul-betul saya heran. Barusan terjadi lagi kan? Kita anak-anak Tuhan menghadapi peristiwa-peristiwa besar. Anak Tuhan, Bapak Ibu. Saya bertanya, Tuhan, ada apa ini? Karena dia tidak makan dagingku, dia tidak minum darahku, dan aku tidak tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak tinggal di dalam aku. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar percaya Yesus sebagai juru selamatmu, tidak ada kata lain. Yohanes 6:56, lakukan. Tidak mudah Bapak Ibu, karena kita hidup di dalam dua tantangan. Dalam dunia kita berhadapan dengan dua hal yang sangat, yaitu Tuhan dan Mamon. Kita menyembah dua. Nah, Bapak Ibu, mudah enggak? Enggak. Kita hidup di dalam realita, dan Yesus berkata, makanlah dagingku, minumlah darah, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi, jagalah iman, selalu taat pada kebenaran Kristus. Iman selalu di dalam kebenaran Kristus. Hari-hari ini banyak iman yang kita jual untuk mendapatkan sesuatu. Zamannya esok, bubur kacang merah. Ini kenyataan Bapak Ibu. Banyak orang yang berbalik menjual imannya demi perempuan, demi uang, demi kedudukan. Saya juga heran, kenapa tuh? Apakah mungkin mereka dari lahir sudah percaya Yesus, umur 30-40 tahun Bapak Ibu, Yesus ada di dalam dirinya, tapi kenapa satu perempuan kenal 2-3 bulan mengubah hidupnya, menyangkal Yesus? Ini zaman, saya katakan, ilah zaman ini betul-betul dahsyat, luar biasa. Siapa yang tahan dengan ilah zaman ini? Kita pernah nggak berpikir
bahwa semua yang ada dahulu sebelum COVID 2 tahun semua tergantikan dengan digital. Sampai pekerjaan pun mengalami Bapak Ibu. Sekarang bukan zamannya zaman seluler kita buka toko seperti apa. Kita sudah terlanjur. Sekarang zaman digital, semuanya online. Barang siapa yang masuk ke situ mereka akan menang. Yang kita ditinggal di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lama, kita akan sulit. Karena zaman berbeda, zaman baru Bapak Ibu. Iblis membuat semua kekacauan. Semua anak Tuhan menganut aliran berbeda-beda. Saya bertanya, Tuhan kenapa? Oh, si anak begitu berkata demikian, gereja sana berkata demikian. Iblis Bapak Ibu mengkotak-kotak, menghancurkan. Semua merasa benar, semua merasa benar. Tidak ada yang hidup benar tapi merasa benar. Hidup inklusif di dalam suatu persekutuan, di dalam suatu gereja, seolah-olah gerejanya yang terbawa semua, yang lain tidak benar. Ini terjadi Bapak Ibu. Ya ini zaman. Makanya pas Yesus berkata, kalau kau tidak makan dagingku dan minum darahku, aku tidak akan tinggal di dalam kamu. Dan kamu tidak tinggal di dalam aku. Iman, kebenaran Kristus. Hiduplah benar, saya katakan, di dalam Kristus. Kalau engkau tidak hidup benar di dalam Kristus, kau akan terambang-ambing di dalam kehidupan yang tidak ada kepastian. Hari ini mungkin keadaan beda dengan hari esok. Serba cepat sekali. Makanya saya katakan anak-anak Tuhan harus pekah Bapak Ibu di dalam menghadapi kehidupan ini. Menghadapi dunia yang lagi berubah. Dunia lagi bereksis. 2 tahun mengubah kehidupan kita. Orang berubah semuanya. Ada yang dibahas, mall semua kadang sepi. Kenapa Bapak Ibu? 2 tahun orang terbiasa di rumah, orang nggak mau berbuat sesuatu. 2 tahun kita tidak bersosialisasi di dalam kehidupan. Kita di rumah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan melalui online, kita lebih senang sambil makan, sambil nyamil. Itu sudah dibuktikan di survei. Tapi hari ini luar biasa, saya tadi lihat berita berbondong-bondong orang masuk ke gereja. Semoga kebangkitan, kematian Yesus di kayu salib mengubah semua kehidupan yang tatanan yang ada. Berbahagialah Bapak Ibu hari ini. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, ubahlah pikiranmu setelah mendengar bahwa Yesus mengorbankan dirinya menebus dosamu Bapak Ibu. Dosa kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi hari ini anak Allah telah menebus dosamu. Jangan sia-siakan hidupmu. Ubahlah segala perbuatan, segala kehidupan, segala karakter seperti Kristus. Ini tujuan kenapa berminggu-minggu ya kita sudah dengar khotbah dari Bapak Gembala. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sungguh saya katakan, cuman tinggal kita meresponi bagaimana, kita mengerjakannya bagaimana. Apakah kita mau? Apakah kita benar-benar melakukan seperti untuk Kristus? Kita harus berubah. Dengan firman Tuhan itu kita harus berubah. Dengar firman Tuhan, pikiran kita harus mengubah seperti Kristus.
Kalau kita tidak, hati kita nggak terbuka, nggak dibuka, dan pikiran kita tidak seperti Kristus, engkau akan menggenapi yang akan dikatakan yang baru-baru ini banyak persoalan masalah. Mungkin hidupmu tertekan, mungkin banyak masalah di dalam keuangan, di dalam kesehatan. Tapi tetaplah percaya, Tuhan berdaulat Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kalau Tuhan tidak mengendaki di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu datang ke sini, kalau Tuhan tidak mengendaki, Tuhan tidak memberi kasih karunia dalam hidupmu, engkau tidak akan di sini. Percayalah. Jangan jual imanmu untuk kesenangan sesaat. Ini terjadi Bapak Ibu. Banyak orang mengorbankan demi jeno sesaat. Tetaplah percaya, Tuhan sanggup menjawab doa-doamu. Saya katakan, cuman kita inilah yang kadang-kadang saya itu heran. Setiap anak Tuhan tidak merespon setiap ada persoalan, dia selalu minta instan. Hari ini ada persoalan, besok kita harus berdoa dan Tuhan jawab. Tidak Bapak Ibu, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan itu tahu apa yang harus kita lakukan. Dia itu senang proses. Setiap orang diajari proses dalam kehidupan ini, bukan instan, bukan kita itu mudah, enggak. Apakah setiap ada persoalan kita berkata, Tuhan aku mengucap syukur, Tuhan aku berterima kasih. Mungkin hari ini ada persoalan, apakah kita seperti itu? Semua persoalan Bapak Ibu dikasihkan kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Percayalah, Tuhan itu hebatnya di situ. Kalau engkau tidak kuat, gak mungkin dikasih. Tapi hatimu tetap ngerundel, gak percaya, bersungut-sungut. Tuhan, engkau gak adil. Tuhan, kalau kamu dikasih lebih berat, kamu tidak bisa menahan lebih dari kekuatanmu. Itu baru katakan Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan tidak menjawab hari ini persoalanmu, berterima kasihlah bahwa prosesmu masih ada supaya kamu lebih pintar, supaya kamu lebih dewasa, supaya engkau lebih sehat. Banyak hal di dalam kehidupan ini. Inilah di dalam salah kaprah kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan ngasih ini. Gak salah Bapak Ibu, gak salah. Tapi Tuhan itu bukan karakter yang seperti itu. Tetaplah waspada dan berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan. Sebab iblis berkeliling mencari mangsa siapa yang dapat digait, dipengaruhi dalam hidupnya. Sebab di dalam pikiran kita itu ada namanya hitam dan putih, ada iya dan tidak. Banyak orang yang berkata di dalam hati seperti aku melakukan, kemarin Tuhan ngomong. Bapak Ibu, hati-hati. Belum tentu Tuhan ngomong. Itu adalah hati, di dalam hati kita ada hati kecil, namanya saya katakan hitam dan putih. Katakan kalau ngetes itu benar-benar dari Tuhan, cocokkan dengan firman Tuhan, tidak ada selain itu. Cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau cocokkan dengan firman Tuhan, mungkin Tuhan mengendaki seperti kita mengalami proses. Saya ini kadang-kadang berpikir gini, Tuhan, kenapa baru umur, nah ini segini kok baru Tuhan ngasih saya. Pengertian kadang-kadang hidup di dalam Tuhan, kita itu harus benar. Kok gak dulu waktu muda?
Masih beruntung Tuhan, kamu masih ada kesempatan. Maka hari ini jangan tinggalkan kesempatan. Tuhan sudah membayar di kayu salib, lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan akal budimu, muliakan Tuhan dengan kehidupan, muliakan Tuhan dengan keuangan, muliakan Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan memberi gratis, Bapak Ibu. Inilah implikasi di dalam Yesus. Kita bukan percaya Tuhan itu bukan kita seperti mereka, Bapak Ibu, seperti agama. Kita melakukan ini, kita berdoa. Kita melakukan itu, kita percaya, tidak boleh kita berdoa. Enggak. Di dalam Yesus tidak ada syariat, peraturan. Yang peraturannya cuma Yesus. Bapak ingin tahu, Bapak Ibu kepingin tahu apa peraturannya? Ada 5 Tuhan ngomong. 6 sampai terakhir, akulah pintu. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Apa artinya? Dia gembala, kita domba-dombanya. Bapak kan tahu, Bapak Ibu kan tahu, domba itu lebih bisa nggak minta kepada gembala seenaknya? Kalau Bapak Ibu kepingin hidupmu benar, hidupmu, dia adalah gembala yang baik, mintalah pada gembala. Kedua, dialah pokok anggur. Engkau tidak akan berbuah kalau engkau tidak menempel di dalam pokok anggur itu. Bapak Ibu kepingin tahu, lihatlah besok atau nanti pulang, lihatlah pohon anggur. Apakah anggur itu bisa berbuah tanpa di pokoknya gitu? Nggak bisa, Bapak Ibu. Itu memang digambarkan yang seperti itu kita. Itulah syariat kita. Akulah roti hidup. Wah. Seperti dikatakan tadi. Akulah terang dunia. Yang terakhir, akulah pintu. Itu syariatnya kita. Itulah peraturan-peraturan semua Yesus satu. Bukan kita ada masalah terus kita berdoa, kita meminta, kita harusnya apa? Enggak, Bapak Ibu. Bukan salah, benar, tapi bukan itu poinnya. Poinnya Yesus. Yesus. Seperti dikatakan tadi di Yohanes 6 ayat 5, kalau engkau makan dagingku dan minum darah, aku tidak tinggal di dalam kamu. Makanya saya katakan, jagalah imanmu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakailah senjata Allah di dalam Efesus 6 ayat 16. Kita lihat dulu aja ya. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Perisai iman dalam keadaan apapun. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu. Perisai iman. Pakailah iman. Imanmu sudah ada di dalam Yesus. Yang saya katakan tadi ada 5-6. Yesus katakan, akulah, akulah, akulah. Iman. Kalau engkau menghadapi segala persoalan, lihatlah iman. Karena iblis menyebarkan virus ketakutan, virus kekhawatiran tentang persoalan hidup. Bapak Ibu hari-hari ini khawatir, hari-hari ini takutan, itu virus yang disebarkan. Saya berkata, Bapak Ibu, apakah kekhawatiranmu yang engkau bawa tiap hari?
engkau akan mengalami? Kan belum tentu. Kita nggak ngalami Bapak. Itu cuma disebarkan virus-virus itu. Takut. Akhir tahun disebarkan virus ekonomi global. Banyak persoalan, banyak PHK, banyak luar di mana. Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu sehat kan? Penting ada makanan dan minuman. Yesus berkata itu standar hidup kita. Yang membuat masalah kan keinginan. Keinginannya bermacam-macam. Kalau enggak kesampaian keinginan, putus asa, sedih, masalah. Tuhan enggak seperti itu Bapak Ibu. Hiduplah yang saya katakan hari ini. Hari esok punya kesusahan sendiri. Cuma bisa enggak? Enggak mudah. Tapi itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kita enggak tahu Bapak Ibu. Hari-hari kita enggak tahu kapan. Mungkin lusa, bulan depan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita hidup, berdamailah dengan hidupmu. Cukupkan apa yang ada. Gak usah neko-neko. Hidup ini gampang kok Bapak Ibu. Yang menyebabkan masalah itu keinginan. Apalagi sekarang dunia sedang eksis. Semua ada, semua mudah. Semua kita bisa beli. Bergantung uang. Sehingga kita mendapatkan namanya keinginan. Pakailah kekuatan iman. Berserahlah pada Yesus, berserahlah pada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih saya kadang-kadang orang itu minta. Enggak apa ya? Kita enggak tahu. Apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kebenaran. Kita tiap hari baca firman Tuhan, begitu ngelontok dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sebuah pertanyaan, apakah hidupmu dikuasai firman? Pertanyaan Bapak Ibu. Kita mahir, kita apal, kita bukan agama seberang, kita apal-apalan tentang firman, kita berdasar dahsyat. Kalau kita apal kita masuk. Enggak. Pertanyaannya, apakah firman itu menguasai hidupmu? Penting Bapak Ibu. Kita bukan pinter, bukan kita hafal firman, tapi apakah firman itu menguasai hidupmu? Biar kita tidak terombang-ambing dengan keadaan zaman. Ilah zaman adalah membuat semua persoalan di dalam hidup ini. Makanya kadang-kadang saya kalau lihat banyak gereja-gereja besar, ya toh, seperti mereka itu royoan jemaat Bapak Ibu. Kadang-kadang saya mikir, oh yang mereka dapatkan itu, ya toh, itu iblis Bapak Ibu. Dia itu dibawa mereka seperti itu. Cuma senang, hidupnya menjadi egois, hidupnya itu merasa sombong. Mereka yang membawa itu. Waduh, sampai kadang-kadang saya, orang ini tidak makan daging Yesus, tidak minum darah Yesus, sehingga Yesus tidak tinggal di dalam dirinya, sehingga dia tidak mengerti bahwa setan berlomba-lomba di dalam kehidupan. Engkau akan dibawa di dalam kesombongan, engkau dibawa dengan keegoisan, engkau tidak pernah berbuat sesuatu. Apa yang kau dapat? Begitu goncangan ada, hidup nggak ada. Oh enak aku hari ini bahagia. Enggak. Mungkin besok kamu ada masalah. Besok lusa ada goncangan. Mungkin besok kamu sakit. Di saat kamu menghadapi gitu, apa yang keluar dari perkataanmu? Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah berbuat baik. Tapi Engkau gak menolong Tuhan. Kalau kita benar-benar dari Tuhan, Tuhan, aku bersyukur apapun dalam hidup kami, karena kami bisa melewati, kami bisa tahan. Pertanyaan, mungkin kamu dikasih persoalan istilahnya 5%. Kamu sih bersungut-sungut, berngomel-ngomel.
Kalau dikasih 10, kasih 20, dikasih 30, kedaulatannya dia loh, bukan kita yang meminta. Alangkah ruginya kita nggak bersyukur. Bersyukurlah di dalam menghadapi segala persoalan. Jangan engkau berkata Tuhan tidak adil. Jangan engkau bersungut-sungut ngomel. Karena firman berkuasa di dalam kehidupan. Firman tidak pernah meninggalkan. Seperti dikatakan di dalam Yosua, kalungkanlah Tauratmu siang dan malam. Ini benar, Bapak. Kalau firman ada di dalam diri kita, kita kalungkan siang dan malam, persoalan itu beres, masalah banyak beres. Kita nggak bersungut, tidak ngomel, tidak ada pun, tetap kita memandang Dia. Karena tidak ada Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Dia tidak mengasihi kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya kita? Dalam hembusan satu, Tuhan berkata, engkau akan hilang lenyap. Nggak ada artinya Bapak Ibu. Nggak ada artinya hidup. Engkau mengumpulkan harta banyak. Tuhan berkata, engkau pulang hari ini. Apa kau mau siap-siap? Sik Tuhan, tak jualnya disik besok. Tunggu. Ya, delay. Enggak Bapak Ibu. Itu gambaran yang dihadap dalam hidup kita. Firman harus menguasai hidup kita. Jangan kita pinter ngapal no firman. Enggak. Ngapal no firman penting untuk supaya kita hidup di dalam firman. Biar firman itu yang menguasai hidup kita. Penting Bapak. Itulah tujuan Yesus hari ini mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Jangan kita berbuat dosa lagi. Saya kadang-kadang berpikir gini Bapak Ibu. Saya daripada ngomong banyak, lebih baik saya 3 kata. Hari ini dengan firman Tuhan bertobatlah. Mungkin itu lebih penting di dalam hidupmu daripada saya ngomong banyak tentang hidup. Hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, bertobatlah Bapak Ibu. Benar. Karena kamu tidak tahu apa yang kau buat. Jangan sombong bahwa kamu bisa. Enggak, cobaan. Hiduplah saling mengasihi. Kenapa saya katakan hidup saling mengasihi? Karena setiap orang mendapat porsi berbeda-beda di dalam Yesus. Enggak ada yang sama. Mungkin ada yang mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Mereka mungkin dari lahir pocok, sudah kaya, sudah banyak duit. Ada yang susah payah sampai hari ini tidak mendapatkan banyak. Hiduplah saling mengasihi. Inilah yang hilang di dalam kekristenan kita. Kita tidak pernah melakukan seperti ini Bapak Ibu. Kita kalah dengan orang-orang yang di luar. Karena kita hidup di dalam suatu kenyamanan. Kita percaya kita hidup namanya apa itu? Eksklusif. Kita percaya pokoknya kita masuk surga. Kita percaya kita anak Allah. Kita tidak pernah mengasihi sesama. Ini adalah tantangan yang terbesar di dalam gereja. Di dalam orang mengikuti Yesus. Sebab apa? Yang saya lihat, saya rasakan. Di dalam jemaat-jemaat ada persekutuan, ada gereja. Mereka tidak saling mengasihi. Dia merasa ukuran standarnya diberkati, aku punya duit. Ukuran standarnya diberkati, aku lebih makmur, aku nggak ada persoalan. Itu salah besar. Tuhan tidak pernah mengajari seperti itu. Kecil. Bagi Tuhan tidak ada artinya Bapak Ibu. Yang besar engkau adalah hidup benar di dalam Tuhan. Sangkal diri pikul salib. Tidak ada lain. Jangan terbawa dengan arus dunia.
Kita baca di 1 Yohanes. 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Oh, sorry. Ayat 15. Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia dan maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dunia. 3 hal ini yang membuat kita kalah di mana? Mungkin kita menang di dalam keinginan daging, wah aku bisa menguasai. Di dalam keinginan mata, banyak yang dipajak tapi aku tidak tertarik. Kamu tidak mengelak di dalam keinginan keangkuhan hidup. Ini yang menimpa semua pendeta besar. Dia tidak sadar Bapak Ibu, angkuh hidupnya, merasa besar, merasa jadi tangan kanan Tuhan, merasa besar bahwa Tuhan memakai dia. Salah nggak salah, tapi iblis dibawa ke situ. Angkuh, itu namanya keangkuhan hidup. Jangan terbawa dengan arus dunia. Dunia tidak membawa engkau ketenangan. Dunia tidak membawa engkau damai. Masuklah di dalam hadiratnya Tuhan. Jangan hidup dikuasai soal keinginan Bapak Ibu. Jadilah saksi Kristus di dalam hidupmu bahwa engkau telah ditebus. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan dan berjaga-jagalah, dan permohonan yang tak putus-putus. Sebab apa? Di sekitar kita bangun tidur, apakah kita mengucap syukur? Apakah semua organ tubuh kita berfungsi dengan baik? Apakah ada persoalan masalah sehingga tidak bisa tidur? Karena kau tidak melepaskan bebanmu. Tidur pun dibawa. Tidur pun kasih karunia Bapak Ibu. Kamu tidak bisa tidur tak dapat kasih karunia. Ada teman saya, dia punya pabrik, dia kadang-kadang datang ke tempat saya, dia cuman ngomong, Pak aku gak bisa tidur, kenapa? Persoalanmu kayak kamu bawa. Kalau dibawa terus ya gak bisa, coba lepasin. Gak bisa Pak, di pikiran terus. Baca firman Tuhan. Kalau engkau baca firman Tuhan, lo kadang salah kepikiranmu ruwet, baca firman Tuhan, renung besok lakuno, selesai. Memang nggak mudah iblis itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita enak-enak tidur, lewat. Wah, itu lo kurang ajar. Besok kamu kurang gini, kurang gitu. Takut mikirin masa depan anakmu apa. Kita kepikiran sehingga kita tidak bisa tidur. Coba lepas berserahlah pada Tuhan. Maka tadi saya katakan hiduplah saling mengasihi. Hiduplah saling mengampuni. Sebab apa saya katakan, Yesus sajalah Bapak Ibu disalib. Dia dihujat, dicaci maki. Dia tetap berkata, Bapa ampunilah, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Yesus, Tuhan masih mengampuni. Ampuni Bapak Ibu, ampuni. Lepaskan roh pengampunan, lepaskan roh kepahitan dalam hidupmu. Itu yang menghancurkan kita. Kita bawa bertahun-tahun kepahitan dengan si A, bertahun-tahun kepahitan dengan si B, padahal orang yang membuat kamu pahit happy, kamu sih marah. Apa artinya Bapak Ibu?
lepaskanlah, buang di keranjang sampah. Itu yang membuat kita susah dalam hidup kita. Berkati mereka. Jangan hidup harus dunia seperti yang kayak katakan di Yohanes 2, 1 Yohanes 2, sebab keinginan itu membuat kita bermasalah. Jadilah saksi Kristus dalam hidupmu. Membaca firman, berjaga-jaga dan berdoa dengan permohonan yang tak putus-putus. Selalu mengucap syukur, sebab hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Berusahalah hidup kudus dan jagalah keselamatanmu, karena tubuhmu bait Allah. Kita baca di 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19. 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertanyaan, tubuh kita siapa yang punya sekarang? Dibeli loh Bapak Ibu, lunas dibayar loh, di kayu salib. Inilah arti di depan kematian Tuhan Yesus untuk membeli dosa-dosa kita. Kita sudah dibeli, kita gak berhak. Mengucap syukur Bapak Ibu, mengucap syukur, berdamailah dalam kehidupan, mengucap syukur, jangan memikirkan apa yang tinggi-tinggi, karena setiap orang sudah dikasih karunia-Nya masing-masing. Jangan menginginkan tempat orang lain, jangan memikirkan tetangga, rumput tetangga lebih hijau, belum tentu ada yang kering juga. Ini banyak Bapak Ibu. Jagalah keselamatanmu dengan hati yang selalu taat pada Kristus, karena tubuhmu adalah bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Usahakan kita makan daging Yesus dan kita minum darah Yesus, agar Yesus tinggal di dalam diri kita. Usahakan, saya katakan, selama engkau dengar firman Tuhan hari ini, lakukan. Tidak ada kata-kata terlambat di dalam hidup ini, karena Yesus sudah membayar harganya lunas, karena tubuhmu bait Allah. Amin. Dalam ibadah mengenang dan memperingati kematian Kristus untuk menebus dan menyelamatkan hidup kami ini, kami mengucap syukur dengan segala kerendahan hati. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi di dalam keadilan Allah, di mana hukum harus tetap berlangsung, Engkau datang menggantikan kami. Engkau mengambil segala dosa-dosa kami, dan Engkau menggantikan kami menjadi pribadi yang akhirnya terhukum. Terima kasih ya Kristus yang maha mulia, buat setiap tetes-tetes darah yang menyelamatkan kami. Darah yang agung dan mahal itu membebaskan, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan kami. Kami boleh mengalami keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, tetapi hadirat-Mu tetap menyertai kami.
Firman Tuhan yang sudah disampaikan dimeteraikan dan membuat kami kuat menjalani kehidupan di bumi ini. Memberkati akan hamba-Mu Bapak Haryono yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai beliau lebih hari lebih indah. Singkapkan rahasia firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau menerangi lebih lagi. Memberkati bisnis pekerjaan, memberkati keluarga, memberkati pengharapan dan kerinduannya. Kami juga berdoa Tuhan pada akhir ibadah ini untuk semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau-beliau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan kasih dan kuasa Tuhan dilepaskan dan memberkati beliau semuanya. Kami juga memberkati semua penata layanan yang ada, yang sepanjang ibadah ini sudah melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat yang hadir, yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan juga menjangkau mereka, membawa mereka, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapa, terima kasih. Kami juga bersatu mendoakan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, semua jajaran menteri, DPR, MPR diberkati oleh Tuhan. Diberikan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semua yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar mendatangkan keuntungan dan kebaikan bagi kami semua rakyat Indonesia. Memberkati TNI dan Polri yang selalu ada di depan untuk menjaga stabilitas nasional. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati dan menyerahkan pemilu tahun depan. Semua akan berjalan lancar dan baik, Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami. Berikan persatuan dan kesatuan buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan, buat kami semua rakyat Indonesia. Kami tidak akan pernah salah memilih, sebab ada tangan yang kuat dari sorga akan menuntun dan memimpin kami, sehingga kami memilih dan menerima pemimpin yang terbaik, yang ada di dalam hati Tuhan dan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Indonesia bagi kemuliaan Kristus, dan Kristus ditinggikan di negeri kami tercinta ini. Bapak, terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan gedung gereja ini untuk sementara waktu. Bertemu besok minggu dalam ibadah memperingati kebangkitan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus menaungi kami dan memimpin kami, memberkati kami semuanya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami serahkan pengharapan, kerinduan, pergumulan kami. Kami serahkan segala-galanya kepada Tuhan. Tuhan sudah menopang, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.